Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sharing dulu hal yang lain sebelum kita bicara tentang project seperti yang kemarin gitu ya. Dan ini merupakan materi yang saya berikan gratis ke teman-teman semua, karena juga banyak pertanyaan yang datang kepada saya, Kang, itu gimana sih bisa jual rumah dan tanah di YouTube, kok bisa dapat terus gitu para pembeli di YouTube ya. Sementara kan saya kan udah jualan udah lumayan lama, tapi kok nggak laku-laku. Baik, ini akan saya bagi ke teman-teman semua, tapi terlebih dahulu tolong di subscribe dulu ya, kemudian nyalakan tanda loncengnya biar video ini yang merasakan bukan cuma teman-teman tapi juga ada rekan-rekan lain sekitar kita yang barangkali juga membutuhkan informasi ini. Mangga. Oke, kita kembali lagi tentang di YouTube ya, cara jualan di YouTube, Kang, itu gimana sih gitu kan. Jadi yang namanya jualan itu ya semuanya ada proses, teman-teman. Nggak lantas juga saya tiba-tiba jelek langsung jadi gitu aja, enggak. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Dan waktu yang saya habiskan untuk mempelajari YouTube pun itu luar biasa ya. Saya betul-betul serius menekuni YouTube itu kurang lebih setahun yang lalu ya gitu, selama 4 bulan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 malam. Dan ya ini dahsyat gitu yang saya rasain, dan hasilnya ya dirasakan sekarang gitu ya. Jadi kalau kita memang betul-betul ini ada gini, saya kembalikan pertanyaan tadi ya, Kang, gimana sih cara jualan rumah dan tanah di YouTube gitu. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, are you ready to pay pay the price? Are you ready to pay the price? Apakah teman-teman siap untuk membayar harganya? Salah satu harganya adalah waktu. Tidak semua yang kita lakukan itu hasilnya bisa instan dirasakan, tidak. Tapi ada time, ada waktu yang betul-betul itu bisa kita harus kita bayar gitu. Ya, harus kita bayar. Nah, di YouTube apa aja sih, Kang, sebetulnya skill-skill yang perlu dikuasai? Wah, sebelum bicara ke sana ya, saya ingin bicara dulu deh satu poin penting sebelum kita belajar YouTube lebih jauh. Dan insya Allah di channel ini kita akan belajar banyak hal tentang teknik marketing, teknik kedeveloperan, teknik yang lain-lainnya. Teman-teman insya Allah akan mendapatkan panduan referensi lengkap lah di sini, di channel ini. Makanya jangan lupa deh di subscribe ya. Balik lagi. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mindset. Mindset jualan di YouTube. Beberapa di antara kita itu sering berpikir kuasain skillnya dulu. Mindset mah gampang ya. Ya pasti mindset paling cuma motivasi gitu aja. Ada nggak di antara kita yang kayak begitu? Kalau ada, ya selamat, kita tersesat bahasa saya ya. Kita lupa dengan hukum alam ya, bahwa pikiran itu sebetulnya bisa mengendalikan semua yang ada. Wah, ini mungkin terlalu ekstrim ya, tapi kenyataan itu sebanding dengan pikiran yang kita buat. Kalau pikiran kita mengatakan bisa mencapai itu dalam waktu 1 bulan, maka tercapai gitu ya. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin ketika memang pikiran kita di set up dengan benar. Nah, tinggal pertanyaannya, mindset jualan tanah dan rumah di YouTube itu seperti apa sih gitu kan. Oke, yang pertama tanyakan kepada diri teman-teman dulu, teman-teman ini memang pengen jualan atau pengen terkenal gitu ya. Kalau pengen terkenal berarti larinya YouTube for branding. Kalau pengen jualan, YouTube for selling. Pola ini berbeda.
Mana ini berbeda. Oke, ada yang mengatakan kalau kita mau selling ya kita harus branding dulu. Ya, saya setuju. Tapi alhamdulillahnya saya bisa merasakan hasil jualan di properti hanya dengan menggunakan YouTube itu lumayan lama loh ya. Dan itu memang niat saya memang niat cuma pengen jualan gitu, bukan branding. Baru belakangan saya tahu YouTube ini memang punya dua fungsi, YouTube for branding dan YouTube for selling gitu. Tanya dulu ke teman-teman nih, mau for selling atau mau for branding, karena secara teknik ini berbeda. Yang pertama, kalau bicara YouTube for selling ya, YouTube for selling, maka yang saya sebut-sebut ini nomor 2 loh. 1, viewers, itu nomor kesekian. 2, like. 3, subscribe, itu nomor yang kesekian. Bahkan yang keempat, komen. Kang, ini apa teori ilmu YouTube aliran hitam ya? Ya saya nggak tahu lah aliran hitam atau aliran apa gitu ya. Tapi yang jelas intinya saya hanya menjelaskan apa yang sudah pernah saya rasakan, gitu aja. Ya, kita bahas satu-satu ya. Viewers dikit belum tentu menjadikan video kita tidak mendatangkan buyer. Subscriber di bawah 10 belum tentu itu bisa membuat video kita tidak menghasilkan buyer. Bahkan komentar yang banyak juga belum tentu, yang like juga belum tentu gitu. Ya. Jadi semua ini itu kalau dalam istilah sosial media ada namanya engagement ya. Jadi memang hanya untuk menjalin engagement biar lebih dekat. Ketika dia nge-like, ketika dia komen, ketika dia subscribe, ya itu akan menjadikan orang dengan video kita akan lebih dekat. Tapi tidak berarti orang yang lebih dekat itu adalah buyer kita. Nah, yang menarik gini, kalau di Facebook personal itu kan ada istilah, kalau kita menghilangkan ada istilah namanya unfriend teman-teman yang tidak berkualitas gitu ya. Oke. Nah, kalau di YouTube nggak bisa. Kita nggak pernah tahu nih subscribe kita tuh karakternya kayak bagaimana gitu, ekonominya gimana, ininya gimana, kita nggak pernah tahu kalau memang kita menggunakan YouTube organik. Subscribe kita liar, bisa siapa saja, usianya bisa berapapun gitu ya. Jadi subscribe itu bukan menjadi satu patokan, tidak. Viewers kita juga bisa siapapun. Siapa apa lagi? Meskipun memang sekarang sudah ada settingan video tidak untuk anak-anak ya. Yes, memang tidak untuk anak-anak. Tapi kan remaja masih bisa nonton video kita. Usia 18-20 tahun. Kalau kita jual tanah, jual rumah, kira-kira masuk nggak ke usia segitu? Kan nggak masuk kan. Tapi dia masih bisa nonton video kita. So, jadi buat saya subscribe, kemudian like, komen itu bukan satu hal yang primary buat saya, bukan. Yang penting buat saya adalah pembeli. Jadi mindset yang saya tanamkan ketika saya bikin video, gimana caranya video saya ini mendatangkan pembeli, udah titik. Bukan subscriber, bukan like, bukan komen, bukan share, bukan komen, enggak itu. Pembeli. Orang saya butuhnya uang kok. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kedua ya, sorry. Jadi tadi yang pertama itu kita bicaranya tanyakan kepada diri kita, YouTube for selling atau YouTube for branding. Yang kedua, yang tadi saya sebutkan itu betul-betul nomor yang kesekian ya. Nah, mindset yang ketiga adalah camkan bahwa YouTube ini itu bergantung pada 3 kekuatan penting, atau 2 kekuatan dulu deh, 2 kekuatan.
Yang pertama adalah kekuatan konten video. Yang kedua, kekuatan copywriting dari sisi judul, deskripsi, sampai dengan tag ya, penentu tag, dan kemudian juga penentuan thumbnail dengan menggunakan bahasa dan kalimat apa yang kira-kira bisa merangsang orang untuk mengklik video kita, gitu. Jadi yang pertama konten video, dan makanya kenapa banyak youtuber yang kalau dia bikin video itu dia nggak butuh banyak gitu loh, dia cuman nggak butuh deskripsi terlalu panjang gitu ya, hanya bikin konten video tapi konten videonya berbobot, maka itu bisa menghasilkan viewers yang lumayan luar biasa banyak gitu. Nah persoalannya kemudian kita kan bukan cuma bicara viewers guys, kita kan juga bicara pembeli. Kalau cuma bicara viewers ya let's make content video, tapi kalau bicara lebih ke kita pengen mendatangkan buyer di sana, maka copywriting di judul, di tag, di deskripsi itu menjadi satu poin penting juga gitu ya. Nah bicara konten video itu berarti satu, teman-teman harus menguasai bagaimana teknik pembuatan video. Sederhana tidak masalah, yang penting kontennya jelas dan bisa dipahami oleh pembeli kita. Catat ya, jadi tidak mesti video itu bagus, sederhana tidak apa-apa, yang penting dia mendatangkan pembeli buat kita gitu. Dan videonya juga runut dan enak untuk ditonton, itu yang penting juga gitu ya. Tapi apakah enak itu harus selalu canggih? Enggak. Apalagi kalau jual tanah dan rumah ini, kalau saya sih ngerasanya ya, pembeli kita itu usianya 40 tahun ke atas loh. 40 tahun ke atas. Kalau produk saya berupa investasi itu biasanya usianya usia 45 tahun ke atas, malah lebih ke atas lagi, dan dia tidak langsung beli. Tapi langsung bertanya-tanya dulu via WA atau langsung telepon, terus kemudian minta waktu untuk memberikan merenung dulu kira-kira produk saya ini memang layak untuk dibeli oleh beliau atau tidak gitu ya. Itu mindset yang ketiga. Jadi perhatikan betul nih, ini konten video ya, macam-macam konten video ya. Nah, sekarang kalau konten tulisan pondasi dasarnya satu, kata kunci ya. Pastikan kita memahami kata kunci dari YouTube-nya itu sendiri. Kata kunci itu kata kunci yang biasa orang ketik di YouTube ya. Itu biasanya apa sih, pembeli kita biasanya ketik apa sih? Nah itu kita harus pahami betul bagaimana penggunaan kata kunci. Di YouTube sudah banyak sebetulnya video-video yang menerangkan tentang kata kunci gitu ya. Kayak misalkan video channelnya dan JC ya, teman-teman boleh silakan dibuka saja, atau channel-channel YouTube yang lainnya yang menjelaskan juga tentang kata kunci, itu banyak banget gitu. Nah deskripsi pun sama, ada pengaturan kata kunci di sana, dan sebetulnya buat teman-teman yang sudah mengerti tentang SEO ya, itu udah gampang banget untuk urusan deskripsi gitu. Juga sama, karena itu bicara kata kunci ya. 3 itu. Nah yang terakhir gini, yang keempat, YouTube itu hanya tools, bukan alat pemuas, atau juga dia bukan alat instan yang bisa mendapatkan pembeli dalam waktu yang cepat. Tidak, butuh pas juga, butuh waktu juga gitu. Saya sering memberikan pelatihan ya, dan ke teman-teman yang berminat, kalau misalkan teman-teman memang betul-betul pengen jualan di YouTube ya, saya sering informasikan begini, buat 10 video dulu di awal yang menjadikan orang itu sudah, YouTube itu akrab dengan channel kita. Kalau selama ini kita tidak pernah kelihatan bikin video, ya YouTube bagaimana akrab gitu kan ya gitu. Nah pegang keempat tips yang tadi saya pegang, insya Allah ini akan menjadi pondasi dasar
awal yang baik buat teman-teman sebelum teman-teman memutuskan untuk menjual di YouTube gitu. YouTube memang beda hasilnya dengan Facebook Ads, beda hasilnya dengan Google Ads. Secara pembeli juga mungkin bisa jadi lebih banyak Facebook Ads atau YouTube atau Google Ads. Tapi ayo deh, bahasanya kalau bicara jumlah pembeli yang datang, oke, saya mungkin kalah dibandingkan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau kita bicara jumlah bayar yang terkonversi menjadi bayar yang cash, itu lebih banyak di mana? YouTube atau di Facebook Ads atau di Google Ads? Saya udah ditanding di situ. Oke, menarik ya. Oke, nah kok bisa kan kayak begitu? Ya lagi-lagi ini bicara pengalaman dan ini mau saya share ke teman-teman semua. Itu dulu 4 tips, mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman mulai kebayang dikit-dikit gitu ya. Oh gini tuh caranya, oh gini tuh polanya ya. Pelan-pelan kita akan bahas teknik jualan seperti ini. Saya Kang Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.